Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tapers, welcome to podcast Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya, Lisha Putri Salsabila, akan menemani kalian dalam membahas topik menarik seputar teknologi pendidikan. Pembahasan kita kali ini yaitu berkaitan dengan tips and trick lulus student exchange ala mahasiswa teknologi pendidikan. Kira-kira seperti apa ya pembahasan kita kali ini? So, jangan kemana-mana. Let's stay tune! Baik, tanpa berlama-lama lagi, kali ini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Kak Virial Salsabila. Halo Kak Virial, selamat datang di podcast Teknologi Pendidikan. Halo, selamat siang. Baik Kak, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nih ya. Gimana nih kabarnya Kak Virial? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak kegiatannya? Mungkin ada kegiatan di luar jam kuliah? Apa ya? Mungkin BEM sih, lagi sibuk BEM fakultas. Udah sisanya ya ngurusin seminar proposal. Udah sih itu aja. Oke, jadi itu ya Kak, ada kegiatan sempro juga ya. Sibuk banget ini udah semester 6. Iya Baik. benar. Oh iya Kak, denger-denger nih kemarin atau tahun kapan nih Kak ya? Katanya Kak Virial punya pengalaman student exchange ke Thailand. Bener nggak Kak? Iya benar. Tahun 2019. Oh, tahun 2019. Nah, ngomongin tentang student exchange nih, Kak, ya. Pas banget dengan tema kita yang akan kita bahas hari ini. Nah, kira-kira boleh diceritain dulu nggak, Kak, pengalamannya Kak Virial student exchange kemarin waktu di Thailand itu kayak gimana? Kira-kira kegiatannya di sana itu ngapain aja? Dan jangan lupa ceritain jalan-jalannya, Kak. Ya, jadi di Thailand itu aku student exchange khususnya di Khon Kaen University Thailand. Jadi salah satu universitas yang ada di kota Khon Kaen di Thailand. Untuk student exchange-nya itu kurang lebih 10 hari. Sisanya 4 hari itu di Bangkok jalan-jalan. Terus di sana ngapain aja ya? Di sana ya culture exchange sama mahasiswa yang ada di sana. Terus melakukan penelitian juga, penelitian simple. Habis itu udah sisanya jalan-jalan di Bangkok gitu. Oke, jadi di sana kegiatannya apa sama? Pembelajarannya itu apa sama seperti yang diterapkan di kampus UNESA nggak, Kak? Atau ada perbedaan? Iya, kalau pembelajarannya sama ya, lebih ke direct instruction, tapi mereka diarahkan ke problem based gitu. Jadi apa-apa pasti ada masalahnya, dikaitkan dengan masalah. Kemudian perbedaannya kalau sama di UNESA itu tentunya beda banget ya. Mulai dari fasilitas itu beda sekali. Kayak di sana itu kalau boleh bilang teknologinya lebih maju daripada di UNESA. Cuma itu kan tahun 2019 ya. Dan tahun 2019 itu mereka juga udah mulai blended learning gitu, udah mulai menggunakan sistem online tapi juga masuk kuliah secara langsung. Jadi yang membedakan mungkin cuma ke fasilitasnya saja. Oke, tadi di sana kan posisinya Kak Virial ini sebagai pendatang dari Indonesia nih Kak. Kira-kira ada pengenalan budaya Thailandnya nggak Kak waktu kemarin ikut student exchange? Iya, pertama kali datang itu sebenarnya hari Minggu, hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi pertama kali datang itu nggak langsung masuk kuliah. Jadi hari Oke. Seninnya, ya hari Seninnya itu baru masuk dan itu sudah langsung dikenalkan oleh apa ya dekannya dari sana, dari fakultasnya itu dikenalkan tentang tarian-tarian yang ada di Thailand. Oke, jadi nggak langsung masuk, tapi masih mengenal budaya di sana dulu ya Kak.
Oke. Nah, waktu Kak Virial di Thailand, interaksi sehari-harinya tuh Kak Virial menggunakan bahasa Inggris atau Kak Virial udah punya persiapan nih, udah punya persiapan belajar bahasa Thailand, jadi di sana bisa langsung praktek gitu, Kak? Apa masih menggunakan bahasa Inggris? Untuk bahasa sehari-harinya tentu saja bahasa Inggris ya, karena kita waktu itu nggak persiapan bahasa Thailand, Oh, soalnya iya. soalnya waktunya udah mepet banget Mepet kan. banget ya, Kak? Mepet, terus ya udahlah kita nggak persiapin bahasa Thailand, tapi untuk kesehariannya, omong-omongan sama mahasiswa di sana, omong-omongan sama dosen di sana itu pakai bahasa Inggris. Cuma kalau misal kita mau beli-beli, kita mau belanja, nah orang di sana itu nggak seberapa tahu bahasa Inggris dan nggak seberapa bisa bahasa Inggris. Jadi kita kalau mau beli-beli atau mau belanja itu pakai bahasa tubuh gitu. Oh, oh pakai bahasa isyarat ya, Kak, ya? Iya pakai bahasa isyarat. Tapi Karena so far itu juga jadi pengalaman yang seru juga ya, Kak, ya. Jadi di sana nggak hanya fokus belajar, tapi ada hiburan juga, ada mengenal budaya juga. iya benar. Baik. Nah, waktu Kak Virial menjalani student exchange di Thailand, apakah mengganggu kegiatan perkuliahan yang ada di UNESA? Mungkin ada kegiatan yang bentrok sama kegiatan yang ada di Thailand, atau waktu kegiatan di Thailand, kegiatan UNESA-nya masih bisa di-handle? Oke, untuk kegiatan perkuliahan itu eh, aku dapat kompensasi selama 2 minggu. Jadi Oh, berarti kuliahnya di UNESA tuh libur secara nggak langsung? iya buat aku Oh, aja. iya. Buat aku Berarti itu nggak ada kegiatan yang bentrok ya, Kak, ya? iya untuk perkuliahan gak ada yang bentrok. Kalau tugas-tugas itu dikumpulkan setelah aku pulang dari Thailand. Tapi untuk yang HMJ, dulu kan aku HMJ. Itu waktu itu aku lagi pegang acara. Jadi waktu itu aku ketupel ILM. Nah, yaitu bentrok, sempat bentrok di situ, tapi alhamdulillah udah dihandle sama wakil. Jadi mungkin bentroknya cuma di kegiatan Kegiatan di HMJ. luar jam kuliah ya, Kak, Iya, ya, berarti kegiatan. bentroknya? Oke. Nah, kira-kira apa saja sih, Kak, syarat yang harus diikuti oleh mahasiswa yang ingin mengikuti program student exchange ini? Jadi, kira-kira apa aja syarat mendasar yang wajib dipenuhi oleh mahasiswa yang ingin mengikuti program student exchange ini? Untuk syarat mendasar sih PD. PD Percaya diri. aja, iya benar. PD. Eh, Kalau bahasa Inggris perlu ya, perlu. Tapi nggak harus yang fluent banget, nggak harus yang grammarnya benar gitu. Yang penting bisa aja ngomong bahasa Inggris. Yang penting lawan bicaranya itu tahu kita ngomong apa. Terus Oke. yang kedua itu wawasan budaya. Itu penting karena kita di sana juga memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya budaya Surabaya ke Konken University Thailand itu tadi. Terus belajar wawasan UNESA. Nah, itu kita harus tahu seluk-beluk UNESA karena di sana kita juga memperkenalkan, kita membawa nama UNESA. Jadi paling enggak tahu umum-umumnya tentang UNESA. Oke, Kak, kan tadi Kak Virial membahas tentang harus mampu bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya tuh harus bisa dasar-dasarnya. Nah, kira-kira di UNESA kan ada TEP tuh, Kak. Apakah TEP juga menjadi pertimbangan untuk mahasiswa itu bisa mengikuti program student exchange? Jadi harus lulus TEP dulu baru bisa gitu, Kak? Kalau kemarin nggak ada syarat-syarat itu sih, waktu aku seleksi itu nggak Oh, ada. berarti Jadi nggak wajib. iya, waktu itu belum wajib. Terus waktu itu aku juga belum lulus TEP. Tapi waktu waktu wawancara sama dosennya waktu seleksi itu ditanyain skor TP-nya berapa tuh. Tapi Oke. setiap tahun itu beda, syarat-syaratnya Oh, beda. syarat-syaratnya beda ya, Kak? Syarat-syaratnya beda. Oh, Tahun lalu itu nggak pakai TP tapi ada tes TPA kalau nggak salah, sama tes jadi kebangsaan. berarti Iya, peraturan yang ada di tahun kemarin nggak bisa jadi patokan ya, Kak, ya?
Iya, karena tiap tahunnya Syarat beda. oke. Nah, untuk mengikuti program student exchange ini nih Kak ya, apakah hanya bisa diikuti oleh mahasiswa yang sudah mempunyai riwayat prestasi? Jadi misal, apakah hanya mahasiswa yang aktif, yang sering ikut lomba ini, lomba itu, yang punya peluang besar bisa lolos program student exchange? Atau seenggaknya boleh mengikuti program ini gitu? Kalau di persyaratan nggak ada sih, harus berprestasi itu nggak ada. Cuma waktu seleksi itu ditanyain sertifikat-sertifikat kamu aktif apa aja, tuh ikut kegiatan apa aja, pernah ikut lomba apa aja. Cuma kalau uh, prestasi sih enggak harus. Oke, berarti untuk saran buat teman-teman, mungkin buat persiapan aja ya, Kak. Jadi nanti kalau ingin mengikuti program student exchange, bisa disiapkan dari awal untuk lebih aktif lagi kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus. Oke. Tadi seperti yang Kak Virial bilang ya, tes TEP itu tidak wajib dan peraturan dan yang lainnya. Nah, untuk tesnya sendiri, untuk mengikuti program student exchange, itu tes apa saja yang dilaksanakan atau diperlukan dalam memenuhi syarat student exchange? Kalau di tahunku 2019 kemarin itu pertama tes wawancara dengan bahasa Inggris. Itu yang pertama. Terus Tes yang kedua, wawancara dengan bahasa Inggris. wawancara dengan bahasa Inggris. Nah, itu ini aku sharing-sharing juga ya, yang ditanyain itu simple-simple banget sih sebenarnya. Cuma kamu memperkenalkan diri, introduction, habis gitu eh, nanti di sana mau meneliti apa, kamu bawa judul penelitian apa, terus cara-cara meneliti kamu di sana gimana tuh. Terus di dalam tes bahasa Inggris itu juga kamu nanti ditanyain kelebihan dan kelemahanmu apa, niatmu ikut student exchange itu apa, terus ditanyain tentang budaya-budaya Indonesia tapi dengan bahasa Inggris juga. Jadi kamu menceritakan salah satu budaya di Indonesia, di daerah kamu, itu menggunakan bahasa Inggris. Oke, tadi untuk pertanyaannya lumayan banyak ya Kak yang ditanyakan. Nah, dulu waktu Kak Filial prepare, apakah udah diberitahu list-list pertanyaannya itu ini? Apakah itu langsung gitu Kak? Jadi dulu udah Hmm, briefing apa langsung waktu enggak, tanya jawabnya gitu? enggak diberitahu. Sebelumnya enggak diberitahu, cuma dikasih uh, list apa aja yang harus dipelajari, kayak misal bahasa Inggris, wawancara bahasa Inggris, habis itu uh, wawasan budaya sama wawasan UNESA. Nah, kita ngiranya ketiga-tiganya itu bahasa Inggris. Ternyata yang ditanyakan dengan bahasa Inggris itu hanya wawancara bahasa Inggris sama wawasan budaya aja. Untuk wawasan UNESA-nya ini pakai bahasa Indonesia. Berarti seenggaknya udah dikasih gambaran dulu ya kayak, oh nanti ini wawancaranya isinya ini, kalian persiapkan. Iya. Oke. Oh iya Kak, tadi hampir kelupaan. Kira-kira student exchange sendiri itu ada mulai kapan ya? Dan kalau Kak Firial tahu, em, kerjasama student exchange dengan UNESA ini apakah hanya dengan universitas di Thailand saja atau mungkin ada negara-negara lain juga atau universitas lain juga? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu mulai tahun 2015 atau 2016. Student exchange itu ada, tapi untuk Fakultas Ilmu Pendidikan aja. Oh, untuk FIP aja? Untuk FIP aja. Oh, kirain itu Terus, umum. enggak, untuk FIP aja. Terus tahun 2018 itu mulai kerjasama sama fakultas lain dari FMIPA. Tapi jumlahnya nggak sama gitu. Dari FIP lebih banyak. FMIPA cuma 3 sampai 5 orang. Tuh. Sampai tahun 2019 itu juga cuma sama FMIPA aja. Belum sama jurusan atau fakultas lain.
Berarti bisa gitu. dibilang masih terbatas ya, Kak, ya? Mhm. Wah, Dan bersyukur banget anak-anak iya, dan atau enak. Jadi ya, kayak kesempatan untuk punya peluangnya lebih besar dari iya, teman-teman dari peluangnya lebih jurusan atau besar. fakultas lain ya? Mhm. Terus habis itu untuk sampai 2019 itu cuma emang bekerja samanya sama konten University Thailand, belum bekerja sama universitas lain. Tapi kemarin tahun 2020 awal sebelum pandemi itu ternyata sudah eh, ada rumor ya, ada berita-berita kalau misal akan bekerja sama sama salah satu universitas di Malaysia. Cuma Mmm, karena ada pandemi mungkin jadi ke mungkin masih delay ya, Kak, ya masih di masih delay gitu. dilaksanakan. Ya, terus kemarin tahun 2020 akhir itu ada student exchange juga di Jepang dan berangkat mungkin di pertengahan tahun 2021 ini. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info-info itu bisa dilihat di OIA UNESA di Instagram atau websitenya. Nah, situ banyak banyak informasi-informasi tentang student exchange. Kemarin ada salah satu teman saya yang nggak tahu jadi apa enggak itu daftar student exchange sama di Jepang, cuma belum ada kabar sampai sekarang. Oke, baik. Jadi, kira-kira sekarang UNESA bekerja sama dengan kurang lebih 3 negara ya, Kak. Tadi ada Thailand, ada Malaysia, ada Jepang. Yang Malaysia sama Jepang ini masih itu ya, masih nggak tahu udah berjalan dengan lancar apa enggak. Tapi yang pasti yang sudah berjalan lumayan lama itu bekerja sama dengan Thailand ya, Kak, ya? Ya. Oke. Oke, kira-kira tips and triknya nih, Kak. Kan Kak Firial tahun 2019 udah lolos student exchange. Kira-kira tips and trik agar lolos program student exchange ala Kak Firial nih? Bisa di-sharing nggak teman-teman? Apa ya, pede sih yang pertama, itu pede, harus pede walaupun nggak Jadi, seberapa yang pertama bisa. harus percaya diri ya, Mm-mm. teman-teman. Walaupun nggak seberapa bisa ngomong bahasa Inggris, tapi ya belajar lah, belajar ngomong bahasa Inggris dari sekarang. Terus habis gitu belajar tentang budaya-budaya Indonesia, fokuskan pada satu budaya yang paling kamu ketahui. Terus lebih mengenal UNESA. Tuh, jangan cuma tahu oh UNESA ada dua aja di Lidah Kulon sama di Lidah Wetan sama di Ketintang aja, jangan cuma itu. Tapi UNESA ini punya berapa jurusan, UNESA punya berapa fakultas, mahasiswa berprestasi di UNESA tuh ada berapa tuh. Jadi lebih lebih mengenali UNESA. Jadi mungkin saja bisa jadi nilai tambah ketika teman-teman nanti ikutan seleksi student exchange. Oke. Untuk informasi student exchange sendiri, Kak Firial itu cari tahu sendiri atau mungkin ada info dari teman atau dari dosen? Waktu akan mengikuti program student exchange. Hmm, kemarin itu di-share sama kemahasiswaan di grup WhatsApp mahasiswa teknologi pendidikan. Jadi saya tahunya dari situ, dari dosen sih. Boleh diulangi Kak tadi, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya tentang student exchange di webnya, Ya, bisa diulangi lagi? Jadi ya, untuk teman-teman yang ingin mengetahui informasi tentang program student exchange lebih dalam lagi, bisa dijelaskan oleh Kak Friel. ya. Buat teman-teman yang mau tahu informasi-informasi lebih lanjut tentang student exchange di Fakultas Ilmu Pendidikan maupun di UNESA, itu bisa cek website oia.unesa.ac.id. Nah, di situ banyak banget informasi-informasi, entah itu tentang student exchange, summer course, atau tentang webinar-webinar internasional. Jadi, ikut aja, siapa tahu salah satunya bisa jadi peluang teman-teman untuk bisa ikutan student exchange ke luar negeri. Oke, itu teman-teman ya. Terima kasih, eee, informasi dari Kak Firana tadi, menarik dan juga sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman. Nah, eee, untuk pertanyaan terakhir atau mungkin
ada pesan untuk teman-teman semua yang ingin lolos program student exchange dari Kak Firial. Mungkin Kak Firial ingin memberikan pesan kepada teman-teman yang ingin mengikuti program student exchange maupun program kegiatan lainnya dari kampus. Iya, apa ya? Mungkin if you never try, you never know. Jadi jangan ragu untuk mencoba. Coba aja semua program-program yang ditawarkan sama kampus UNESA, karena itu program-programnya kece-kece banget, udah bagus-bagus, dan kebanyakan juga program-programnya itu adalah program internasional. Nah, walaupun pandemi seperti ini, jangan sampai menurunkan semangat teman-teman untuk ikut program-program tersebut. Karena walaupun pandemi itu programnya juga asyik-asyik banget, mulai dari summer course, terus habis itu ada webinar-webinar internasional di mana sertifikat-sertifikatnya itu juga bisa dijadikan tambahan, entah itu tambahan pengalaman atau tambahan pengetahuan buat teman-teman semuanya. Dan jangan menyerah, karena nanti mungkin ketika bismillah ya, ketika pandemi sudah berakhir, student exchange akan kembali lagi seperti dulu. Jadi nggak secara online, tapi kita benar-benar berangkat ke negara tersebut. Baik, makasih Kak Filial atas informasinya yang benar-benar bermanfaat sekali, juga menarik. Nah, itu ya teman-teman. Jadi, yang ingin mengikuti program student exchange, jangan takut, aduh, kan sekarang pandemi, nggak jadi, nggak seru. Tapi seperti kata Kak Filial, sepertinya ada titik terang ya dari pandemi. Mungkin nanti program student exchange bisa berjalan seperti sedia kala lagi. Dan terima kasih kepada Kak Firial yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di podcast Teknologi Pendidikan. Sama-sama. Terima kasih Kak Firial. Dan nggak lupa juga terima kasih kepada T-Pers yang telah menonton video ini. Jadi tunggu video-video kita yang menarik berikutnya hanya di TP Podcast. Terima kasih dan sampai jumpa.